Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah, Pak. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil kita iktikaf, duduk sebentar sesaat mendengarkan beberapa penjelasan terkait dengan ilmu Allah. Apalagi sedang hujan, kebetulan memang sangat deras sekali hujannya. Sama-sama kita doakan bukan hanya barokah di dalam masjid, tapi juga barokah di luar masjid. Diajarkan satu doa oleh Rasulullah ketika hujan sangat deras seperti ini, itu diucapkan Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga hujan yang deras, yang keras seperti ini malah justru memberikan manfaat. Dalam riwayat Imam Muslim bahkan juga dilarang oleh Rasulullah untuk melaknat atau mencela atau mencaci maki suasana. Kalau lagi hujan begini kita caci maki, itu sama dengan mencaci maki Allah yang memberikannya. Jadi diharamkan. Makanya diajarkan oleh Nabi doanya yang dibacakan pada saat seperti ini. Karena lagi hujan, tidak banyak yang hadir, kita doakan saudara-saudara kita walaupun tidak bisa hadir karena memang hujannya sangat deras, semoga nanti ilmunya juga tersampaikan kepada mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah selesai menjelaskan zakat dari sejak awal sampai akhir dari 6 jenis zakat yang sudah kita jelaskan. Dan mulai malam ini insyaallah kita akan masuk kepada tema baru yang berkaitan dengan atau berhubungan dengan makna-makna batin atau yang tidak zahir yang berhubungan dengan zakat. Penjelasan hukumnya sudah, sekarang kita belajar dari sisi tasawufnya, kita belajar dari sisi maknanya. Ada 8 masalah yang kemudian dituliskan oleh Imam Al-Ghazali terkait makna ataupun hal yang berkaitan dengan zakat ini. Dan kita akan coba pelajari 8 hal tersebut sampai dengan tuntas, semoga memberikan manfaat. Beliau memulai pembahasannya dengan menyebutkan, "I'lam, ketahuilah, anna ala muridi tariqil akhirati bizakatihi wa dhaif." Ada beberapa tugas, ada beberapa hal yang harus diperhatikan bagi orang yang menginginkan jalannya ke surga dengan menggunakan ibadah zakat. Jadi ibadah zakat secara umum itu bukan hanya sekedar pelaksanaan saja, merogoh kocek lalu kemudian mengeluarkan beberapa lembar rupiah yang kemudian kita berikan. Ada nilai yang dikandung oleh ibadah zakat tersebut. Itu sebabnya kemudian Imam Al-Ghazali menekankannya bahwa jika zakat digunakan sebagai wasilah atau jalan atau sarana untuk menuju surganya Allah, maka harus diketahui beberapa hal ini. Karena ibadah bukan hanya sekedar gerakan ataupun pelaksanaan, tapi ibadah ada dimensi lain yang lebih kuat yang mengikatnya. Tanpa itu ibadah menjadi kosong. Sama halnya waktu kita menjelaskan terkait dengan ibadah sholat. Sama.
Kata Imam Al-Ghazali, al-wadhifatul ula, adapun yang pertama sekali kata beliau, fahmu wujubiz zakati wa ma'naha, memahami kewajiban zakat dan maknanya. Nah, ini sudah kita bahas. Bab ini sudah selesai kita bahas. Jadi harus ada pemahaman tentang wajibnya zakat. Tapi lebih lanjut, nanti Imam Ghazali mencoba untuk memetakan tidak hanya sekedar hukumnya saja. Beliau bergerak lebih jauh untuk memberikan manfaat pemahaman kepada orang yang membaca kitab beliau. Kata beliau nanti bahwa kaitan kewajiban zakat itu bukan hanya dari perspektif hukumnya saja. Kalau kita mau membuat telaah yang pendek dari apa yang disampaikan oleh beliau, maka berhubungan terkait dengan kewajiban zakat itu kaitannya erat dengan siapa yang mewajibkan. Bukan hanya sekedar hukumnya wajib, tapi gerakannya adalah siapa yang mewajibkan dan apa kedudukan yang mewajibkan ini. Itu bahasanya. Kenapa? Karena di dalam zakat itu ada ujian. Apa ujian di dalam zakat? Sederhana saja. Yang berangkat pagi pulang sore, di saat matahari lagi terik-teriknya kita mandi keringat, di saat lagi hujan seperti sekarang kita mandi air hujan. Itu kan kita yang capek nyari duit. Pagi berangkat pulang malam seperti itu. Lah tiba-tiba pada saatnya itu uang yang kita cari, yang kita dapatkan harus dikasih ke orang lain yang gak ada urusannya sama kita. Bahkan bisa saja orang itu gak ada hubungan, kenal pun tidak. Itu kan ujian gitu. Ego bisa bermain gitu. Nah, yang cari uang kan saya, yang capek kan saya. Jangankan capek cari kerja, cari pekerjaan saja sudah capek, padahal uangnya belum dapat. Nah, sekarang dapat pekerjaan, capek lagi cari uangnya. Nah, tiba-tiba sekarang diambil saja untuk orang lain. Nah, kan ego bisa bicara begitu, Pak. Makanya kata Imam Al-Ghazali, selain pemahaman terhadap kewajiban zakat dan maknanya, kata beliau, harus ada juga pemahaman wa wajhil imtihani fiha, bentuk ujian yang Allah letakkan di dalam kewajiban zakat itu. Jadi ada kewajiban zakat itu ada ujiannya. Ini sebentar lagi kurban, itu ada ujiannya. Ketahuan nih tiket misalkan ke Malaysia lagi murah nih, hotelnya juga murah, ada paket murah nih, kan mendingan ke Malaysia daripada beli kurban. Itu ujiannya jelas sekali. Belum lagi kalau misalkan mau ganti HP, mau ganti laptop, mau ganti motor, mau ganti ini ganti itu. Yang kurban itu, ada yang bilang begini, kalau sudah tidak ada lagi yang muji, nggak ada lagi benda yang jadi ujian, istri yang jadi ujian. Lu mas duit baru sedikit, kurban ini kurban itu, sabar kek, taruh di deposito biar banyak, ntar baru kurban, jadi ujian juga. Atau sebaliknya, suami jadi ujian buat istri. Jadi juga harus ada pemahaman, kata beliau, kata Imam Al-Ghazali. Karena gak gampang ngeluarin harta itu, gak gampang ngasih ke orang, gak gampang, Pak. Lagi dia anak duduk begini lewat kota amal, ini apa lagi nih, keluar dari masjid ada lagi yang minta-minta, begitu sampai di jalan ada lagi yang lagi galang donasi. Berat itu, Pak. Dari sejak di masjid sampai ke jalan ujiannya 3 kali. Ini bukan masalah ada uang atau tidak ada uang. Kalau tidak ada uang tidak dibicarakan. Bagaimana kalau ada uang tapi kemudian ego juga berbicara. Nah, itu kata beliau, ada bagian dari ujian pada zakat itu. Hal sama nanti berpengaruh juga kepada semua bentuk infak, wakaf. Ini ada orang kaya betul, tanah banyak. Ini ada satu
orang mau bikin lembaga pendidikan, nggak punya tanah. Ini kalau diwakafkan, hilangkan kepemilikannya 100%. Nggak bisa diwariskan lagi kepada anak cucunya. Lah tanah sekarang kan mahal, Pak. Oh, itu berat ujiannya. Sedekah juga begitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Lalu Imam Al-Ghazali meletakkan sebuah pertanyaan penting. Kata beliau begini, wa annaha, dan zakat itu kata beliau, lima ju'ilat min babanil Islam. Kenapa dijadikan dari bagian penting untuk membangun Islam ini? Jadi kalau misalkan kita sebut Islam, ini Islam kan rukunnya ada berapa? 5. Rukun secara bahasa itu pinggiran, sisi. Kayak Bapak kalau naik haji itu, naik umroh, kalau lihat Ka'bah kan ada nanti namanya rukun Hajar Aswad, rukun Yamani, rukun Syami dan seterusnya. Rukun itu artinya sisi pojokan. Islam pojokannya 5. 1 runtuh, bukan Islam lagi namanya. Makanya disebut rukun. Lalu kata beliau, lah kenapa zakat masuk? Harusnya kan zakat nggak perlu dimasukin, kira-kira begitu. Kenapa? Kata ini bayangan Imam Ghazali mengatakan itu bukan mengkritik, inti memberikan kepada kita sebuah pemantik untuk kita diajak berpikir. Iya juga ya. Ini kan zakat urusannya harta, kenapa bisa jadi bagian yang sangat penting untuk membangun Islam? Padahal kan Islam ngajarin biasanya hal-hal yang bersifat tasawuf, zuhud, segala macam yang tidak terlalu dekat dengan harta. Ini malah dijadikan sebagai bagian penting dari sisi atau rukun Islam. Kata Imam Ghazali, ma'annaha tasarrufun mali, padahal kita tahu zakat itu kan urusannya masalah uang, keuangan saja, masalah harta kan. Walaysat min ibadatil abdan, bukan merupakan ibadah badan. Salat ibadah badan, puasa ibadah badan, haji ada juga pergerakan yang menggunakan badan. Zakat kan tidak, Pak. Apalagi zaman sekarang nih, zaman teknologi, duduk di kamar transfer. Suruh transfernya sama anak lagi, mah kita duduk-duduk aja. Tapi kenapa jadi penting? Kan harusnya jadi penting itu seperti sholat, angkat tangan, itu yang harusnya jadi penting. Kira-kira itu pemantik yang dicoba oleh Imam Al-Ghazali untuk menggerakkan pemahaman kita agar kita mau bertanya. Untuk itu kata beliau, untuk menjawab pertanyaan itu kata beliau, wa fihi thalathu ma'anin, maka harus dipahami 3 makna tentang zakat. Kalau 3 pemahaman dan 3 makna ini kita ketahui, maka pertanyaan bahwa zakat itu menjadi sisi penting untuk membangun Islam itu juga akan kita pahami. Nah, apa 3 hal itu? Kata Imam Al-Ghazali, al-awwal, yang pertama, anna talaffudha bi kalimati syahadati iltizamun litauhid wa syahadah bi ifradil ma'bud. Beliau mulai dari sebuah ungkapan yang sangat mendesak. Untuk menjelaskan zakat, beliau tidak lari dulu ke zakat. Beliau kembalikan kepada hal yang sangat mendasar. Sama seperti Bapak, misalkan kita, ini hitung-hitungannya kenapa begini? Oh, ini pakai rumusan ini. Nah, rumusan itu kan sesuatu yang mendasar. Nah, itulah yang kemudian dibahas oleh Imam Al-Ghazali. Kata beliau, mengucapkan 2 kalimat syahadat itu sebagai bentuk penegasan terhadap tauhid kepada Allah, pengesaan kepada Allah, dan kesaksian untuk menjadikan zat yang disembah sebagai satu-satunya, tidak ada 2, tidak ada partner, tidak ada serikat. Wa syartu tamamil wafa'i bihi alla yabqa lil muwahhidi mahbubun siwal wahidil fard. Syarat bagi sempurnaan cinta kepada Allah
Bagi orang yang ingin mengesahkan Allah, syaratnya adalah dia tidak boleh mempunyai kecintaan yang lain yang sama kecintaannya dengan yang Maha Esa ini. Itu syaratnya. Dalam bahasa sederhana, kalau kita ingin jelaskan ini, orang yang disebut beriman, maka dia tidak lagi punya kecintaan kepada apapun, karena kecintaannya sudah dia serahkan kepada yang Maha Esa. Itulah hakikat orang yang mengesahkan Allah. Kalau masih cinta Allah tapi cinta istri juga, cinta harta juga, cinta rumah juga, cinta kendaraan, yang kecintaannya sama dengan Allah, bukan orang yang mengesahkan Allah. Dan itu bisa membatalkan keimanan tanpa kita sadari. Jika kecintaannya sama, jangankan Allah, Nabi saja nggak boleh loh. Nabi saja tidak boleh. Orang tua kita itu kita cintai, tapi tidak boleh dicintai melebihi Nabi. Nggak boleh. Kalimatnya jelas dalam hadis, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian. Kalimat digunakannya kalimat tauhid, kalimat keyakinan yang digunakan oleh Rasulullah. Hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku menjadi orang yang paling dicintai oleh dirinya, min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in, daripada ayahnya, anaknya, dan seluruh umat manusia. Ini Rasulullah ya. Bagaimana lagi dengan Allah? Loh, pertanyaannya apa hubungannya dengan zakat? Tadi saya mulai dengan gambaran sederhana. Pemahaman terhadap kewajiban zakat bukan terkait tentang hukumnya saja, tapi siapa yang mewajibkan dan apa status zat yang mewajibkan tersebut. Kalau sekarang saya ditelepon sama adik saya misalkan, saya lagi ngajar atau saya lagi ngobrol atau duduk sama teman, saya bisa saja menunda keberangkatan untuk bertemu dengan dia. Tapi bagaimana kalau yang nelponnya orang tua? Beda kan? Apa yang membedakan telepon adik dengan telepon orang tua? Status. Betul. Status yang menelpon itu yang membedakan. Yang membuat saya cara bergeraknya juga berbeda. Nah, sekarang urusan zakat yang ada nilai ujian itu, karena dimungkinkan adanya ego, itu akan tergerak dengan luar biasa, karena kita tahu status yang mewajibkan zakat itu. Siapa yang mewajibkan? Yang wajib diesakan, yang diucapkan melalui dua kalimat syahadat. Itulah hubungannya. Maka kata Imam Al-Ghazali, kalau Anda cinta, maka tidak ada cara lain kecintaan Anda kepada yang lain, apapun itu bentuknya, siapapun itu orangnya, maka tidak boleh lebih besar daripada kecintaan dia kepada Allah. Semuanya berarti perintah Allah jauh lebih dicintai dari perintah apapun yang ada di dunia ini. Makanya jangan heran, ada sahabat datang ke Rasulullah, lalu ditanya, Rasulullah, kamu sudah infakkan hartanya? Sudah Rasulullah. Berapa? Setengah dari harta. Abu Bakar As-Siddiq itu setengah dari harta yang dimilikinya diinfakkan di jalan Allah. 1/2. Kalau ada 1 miliar 500 juta keluar, selesai masalah. Nah, kita 500 juta, 500 ribu mungkin, 500 juta Pak, 50%. Lu gak gampang. Kata Rasulullah, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Taraktu mithlah, aku tinggalkan yang seumpama dengan yang aku keluarkan. Kan setengah arti. Lu kok gampang? Kok gampang orang-orang seperti itu mengeluarkan? Jawabannya karena dia paham tentang kewajiban zakat ataupun infak, tentang pensyariatan infak dalam makna yang lebih tinggi. Dia mengerti dan paham terkait dengan siapa
yang mewajibkan atau mensyariatkan, dan apa statusnya. Nah, kalau kita kan tahu tapi belum tentu paham. Tahu itu sekedar ya kan yang mewajibkan zakat Allah, selesai. Itu tahu namanya, tapi belum tentu paham. Makanya Imam Ghazali tidak menggunakan kata tahu, tapi menggunakan kata paham, fahmu. Karena paham itu terletaknya di dalam pemahaman, di dalam keilmuan yang sudah sangat dimengerti, baik secara qalbu maupun secara akal, dua-duanya. Itu paham namanya. Maka banyak orang yang tahu belum tentu paham. Orang paham pasti tahu. Makanya kenapa kelas sahabat itu beda dengan kelas kita, Pak? Kita masih ada hitung-hitungan. Para sahabat itu sudah nggak ada hitung-hitungan. Yang luar biasa, istrinya di rumah juga nggak komplain. Itu yang luar biasa. Kita mungkin rela, istri kita kagak. Pulang kita ke rumah, lain lagi urusannya. Di kalangan para sahabat nggak begitu. Dianya, sahabatnya komplit, keluarganya juga komplit. Kalau udah urusan dengan Allah itu udah nggak milih-milih kan? Segampang itu. Saya kira belum ada di dunia ini atau di negeri kita yang sanggup menandingi sedekahnya Abdurrahman bin Auf. Sekaya apapun ada orang di kita di Indonesia, kalau digabung mungkin belum tentu bisa menandingi sedekahnya Abdurrahman bin Auf yang satu orang. Itu belum lagi Utsman bin Affan-nya. Ringan betul urusan infak harta di jalan Allah. Jalan datang ada duit 5.000, ada orang minta nih Pak 3.000, saya tinggal 2.000, kasih beliau 2.000. Itu kelasnya para sahabat itu ya kelasnya begitu. Kalau kita kan 5.000, 1.000 aja dah. Betul kan? Bukan berarti salah, tapi beginilah lihat perbedaannya. Dan itu perbedaannya. Makanya dimulai dengan kalimat tauhid. Kata beliau lagi, Imam Al-Ghazali, fa innal mahabbata la taqbalu syirkan. Cinta itu tidaklah menerima adanya partner terhadap yang dicintai. Kalau kita mencintai Allah, tidak mungkin kita mencintai yang lain yang sama dengan Allah. Kita mencintai wanita yang menjadi istri kita, tidak mungkin kita mencintai wanita lain sama seperti kita mencintai istri kita. Kalau enggak, bukan cinta itu namanya. Itu hakikat cinta itu begitu. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah sering sekali menggunakan kata cinta ketika menjelaskan makhluknya, hambanya, kita kepada dirinya. Sering sekali menggunakan kata cinta. Innallaha yuhibbu, Allah mencintai. Ya tak? Tujuannya apa? Dari sisi Allah, cinta itu maknanya kepedulian yang tidak pernah terbagi. Loh, Allah itu pernah ngebagi cintanya loh ke makhluknya. Berapa banyak yang tidak sujud ke Allah? Masih makan gak dia hari ini? Hah? Masih makan? Ini coba kalau ada yang maki-maki kita nih, kira-kira besok kasih lagi sedekah gak ke orang itu? Enggak, kita stop. Betul gak? Kita stop, Pak. Biar gak makan lah sekalian, selesai dah, gak peduli saya. Kita stop. Tapi enggak dengan Allah. Berapa banyak yang melaknat Allah, yang mencaci maki Allah, yang segala macam itu. Masih Allah kasih makan itu. Dalam hal yang sama, Allah menuntut kepada hambanya, cintai aku dan jangan bagi cintaku kepada yang lain. Makanya Allah tidak membolehkan adanya syirik, adanya partner untuk Allah. Walam yakul lahu kufuwan. Gak ada satupun yang sebanding dengan Allah. Lantas kenapa cinta kita
kepada Allah sama dengan cinta kita kepada manusia, cinta kita kepada benda, cinta kita kepada materi. Kenapa? Itu pertanyaannya. Ini yang dimaksud. Fa innal mahabbah, kata Imam Ghazali, la taqbalu syirka. Cinta itu tidak bisa diduakan. Kenapa? Karena Allah itu maha tunggal. Karena Allah maha tunggal, tidak boleh ada kedua, tidak boleh ada ketiga. Makanya dulu pernah saya jelaskan di sini waktu kita bahas bab syahadat pertama sekali sebelum sholat. Itu pernah saya jelaskan apa bedanya wahid dengan ahad. Masih ingat? Wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itulah yang satu. Ini satu, itu satu, sama kita artikan. Tapi kok bahasa Arabnya beda? Satu wahid, satu ahad. Bedanya di mana? Ya kan? Di mana bedanya? Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, kalau disebut kata wahid itu menafikan 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Satu dari sisi bilangan. Tapi kalau disebut ahad, Allah tidak boleh dibagi-bagi selayaknya makhluk yang dibagi-bagi. Kita kan ada bagian nih, ada sel, ada darah, ada daging, ada tangan, ada kaki. Allah nggak bisa dibagi-bagi seperti itu. Bagaimana Allah? Wallahu a'lam bishawab. Makanya ada hadis mengatakan tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah pada makhluk Allah, jangan berfikir pada zat Allah. Puyeng kita nggak nyampe itu otaknya. Itu namanya ahad. Wahid dengan ahad itu menunjukkan satu. Makanya diartikan tunggal, Pak. Itu kan absolut maknanya. Gak bisa tawar-menawar. Oh gak apa-apa deh. Allah satu lagi di masjid, luar masjid nanti 1,5. Gak bisa, Pak. Gak ada tawar-menawar. Yang menawar-menawar dalam bab itu disebut musyrik. Apa beda kafir musyrik? Apa bedanya? Apa persamaan antara kafir dengan musyrik? Apa bedanya antara kafir dengan musyrik? Apa bedanya? Apa persamaannya? Mungkin ada yang tahu? Kafir dengan musyrik dari sisi telaah teologis itu sama-sama dianggap orang yang tidak beriman kepada Allah. Sama-sama. Tapi kafir nih, dia ketika tidak beriman kepada Allah, itu tidak berimannya 100%. 100%. Gak ada namanya Allah. Tapi yang musyrik, dia bisa saja gak berimannya 50%. 50% lagi dia kasih ke yang lain. Dia beriman kepada Allah, tapi juga beriman kepada Tuhan yang lain yang dianggap partnernya Allah. Itu yang disebut dengan musyrik itu. Nah, adakah potensi orang Islam itu jadi musyrik? Sangat besar, Pak. Materi, keluarga, gitu, harta benda, tanah, segala macam. Sangat besar potensi musyrik yang kita tidak tahu atau tidak kita sadari. Makanya kenapa sholatnya pakai syahadat terus? Itu wajib baca syahadat kan dalam sholat. Coba bayangkan kalau tidak ada pensyariatan kewajiban baca syahadat di dalam sholat. Jangan-jangan kita tadi mungkin seminggu ini sudah keluar dalam ilmunya Allah, kita sudah musyrik mungkin. Lalu kita tidak tajdid syahadat kita, atau mulai goyang nih, nggak tajdid syahadat kita. Maka penting sekali kenapa ketika kita memahami, oh kenapa ada rukun syahadat di dalam sholat? Padahal kan kewajiban syahadat itu kan sekali seumur hidup. Nah, wa tauhidu bil lisan qalilul jadwa wa innama yumtahanu bihi darajatul muhib bi mufaraqatil mahbub wal amwalu mahbubah indal khalaiq. Kata Imam Ghazali, tauhid dengan lidah. Allah itu Tuhan saya, berarti tauhid kan? Tapi masih pakai lidah, qalilul jadwa.
faedahnya, pengaruhnya sedikit sekali. Karena kekuatannya ada di mana? Di hati dan perbuatan. Makanya kenapa hari kiamat ketika dihadapkan ke hadapan Allah yang ditutup apa? Mulut kan? Tapi tangan disuruh bicara, kaki disuruh bicara, badan disuruh bicara, semua disuruh bicara. Giliran mulut ditutup. Itu surat Yasin kan? Ayat di surat Yasin kan? Ditutup. Kenapa? Karena pengaruh dari mulut itu tidak sekuat pengaruh dari dengan hati. Makanya iman itu dimulai dari mana? Dari hati. Kesempurnaannya iman dengan hati, lalu dia berikrar dengan lisan, dan terakhir dia wujudkan dalam bentuk amal perbuatan. Yang dua, hati dengan perbuatan, ini kekuatannya. Kekuatan iman itu ada di sini. Orang yang mengatakan dirinya beriman dengan lisan lalu tidak buktikan dengan perbuatan disebut fasik. Disebut fasik, itu orang fasik itu. Apa kata Allah terkait dengan orang fasik? Wa may yudhillu bihi illal fasiqin. Tidaklah Allah menyesatkan kecuali orang-orang yang fasik. Siapa orang fasik? Dia ucapkan imannya dengan lidah tapi perbuatannya enggak jalan. Dia bilang Allah Tuhanku, disuruh salat kagak mau. Itu fasik. Kalau dia mengucapkan iman dengan lidah tidak diikuti dengan hati disebut munafik. Disebut munafik. Itu sebabnya kenapa Imam Al-Ghazali mengatakan qalilul jadwa. Nah, dalam dimensi itu disebutkan juga di sini. Karena itulah pada tingkatan tertinggi yang seperti itulah adanya ujian yang diberikan kepada hamba. Apa ujiannya? Dia tidak boleh mencintai kecintaan apapun seperti dia mencintai Allah. Dan harta bagi makhluk, kata Imam Al-Ghazali, adalah kecintaan. Wal amwalu mahmuba indal khalaik. Di sisi makhluk, harta itu adalah kecintaan. Dan diuji. Makanya ada kalimat apa? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta, anak itu fitnah itu. Harta, anak, fitnah. Sama itu ukurannya itu. Salah dipakai selesai hidup kita itu. Anak nggak dididik, dia jadi jahat, sholat kagak mau, habis kita ini sebagai orang tua. Harta tidak dipakai sesuai dengan yang Allah inginkan, sedekah malas, zakat gak mau ngeluarin, selesai hidup kita. Berapa banyak orang yang punya harta ditumpukin tuh, tumpukin, buka rekening 90 miliar, 70 miliar, 50 miliar. Begitu masuk ke dalam kubur hanya dengan uang 250.000 yang membalut badannya. Cuma beli kain gitu aja. 3 lembar kan? Berapa sekarang kain 3 lembar itu? Kalau dibeli Pak? Berapa? 500.000 Pak. Nggak kemahalan 500.000 Pak. Kalau paket seluruhnya. Kalau kainnya saja kira-kira berapa tuh? 150.000 kan? Lebih kurang kan? Itu yang dibawa masuk ke dalam kubur itu. Nah, alfatnya mana? Tinggal. Depositonya kemana? Tinggal. Tanah luas yang digadang-gadang mau bikin mall dan perumahan kemana? Ya tinggal. Orangnya kemana? Masuk ke dalam tanah itu. Jadi bukan tanah yang dia bawa, dia yang masuk ke dalam tanah. Itulah hakikat ujian. Itulah hakikat ujian. Nah, zakat batasan itu yang dijaga. Makanya ketika Rasulullah meninggal, belum lama Rasulullah meninggal, itu di kota Madinah sudah muncul orang yang mau bayar zakat.
Mereka berasumsi, berpikir Nabi kan sudah meninggal, ngasih zakat itu kan lewat Nabi. Nah, Nabinya sudah meninggal, zakat sudah selesai, gak perlu lagi ngeluarin zakat. Geram betul Abu Bakar Siddiq, dikumpulin pasukan, panggil Khalid bin Walid, Asmi, perangi, disuruh perangi loh. Dan hari ini banyak tidak kira-kira orang yang gak peduli sama zakat? Ini kalau Umar, Abu Bakar masih hidup, kira-kira dilakuin apa nih sama Abu Bakar nih orang-orang ini? Kira-kira. Itulah ujian berat itu. Harta itu ujian berat. Ada lagi fenomena yang berat lainnya. Ngasih tapi pengen kosohor. Ngasih pengen terkenal. Itu ada juga, itu fenomena baru itu. Apalagi sejak banyak kamera. Dulu apa yang mau dikamerain? Yang lihat cuma pokok pisang. Itu. Sekarang bukan berarti enggak boleh, boleh selama tidak ada ria. Tapi kalau itu jadi tujuan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa bedanya dengan sholat dan ria? Pernah kan saya jelaskan di sini, begitu sholat di masjid, takbirnya aja udah kayak main orang fitness, kayak orang fitness. Begitu di masjid, di rumah, Allahu Akbar, di rumah begitu takbirnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ada ujian. Pahami ujian itu. Pemahaman itulah yang menggerakkan kita kemudian tidak berat untuk melakukan. Pemahaman itulah yang membuat kita kemudian menjadi ringan untuk mengikuti perintah Allah, nggak takut. Saya sering katakan, sedekahnya orang miskin itu yang nilainya 1.000 perak, 2.000 perak, itu bisa ngalahin sedekahnya orang kaya yang juta-jutaan itu. Kenapa? Orang miskin 1.000 perak itu mungkin 10% dari hartanya, tapi 50 juta orang kaya mungkin cuma 0,00 sekian persen dari seluruh harta yang dia miliki. Gedekan mana? Gede yang 1.000 apa gede yang 50 juta? Itulah hakikatnya. Bayangkan, makanya jadi orang miskin itu jangan ngeluh, biasa saja. Nggak apa-apa, saya ditakdirkan miskin. Karena kenapa? Zakat kecil saya bisa mengalahkan zakat gedenya orang kaya. Kan harusnya melihat begitu. Tapi kalau kita terlalu terukur dengan ujian, saya memang Allah tak cinta sama saya. Kenapa? Udah capek saya cari uang masih miskin aja kan, nggak peduli Allah sama saya. Nah, itu yang model kayak begitu tuh, yang dia bukan siap dengan ujian tapi dibawa arus begitu Allah kasih ujian. Nah, ini cakap itu. Padahal kata Allah, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku mengikuti prasangka hambaku kepadaku. Apa yang difikirkan oleh hambaku kepadaku, itulah aku. Bayangkan, Allah nggak sayang sama saya gara-gara saya miskin. Mau gimana tuh? Udah ngomong begitu, nggak kaya juga. Udahlah matinya ngeluh, nggak kaya juga. La ilaha illallah, ini kan kayak kita ngomong, udahlah kerjaannya tukang becak tiap malam mabuk. Allah Rabbi, besok masih menarik becak juga, tah besok dapat taksi. Ya kan sedih. Nah, ini ketika Allah kasih ujian, terseret dengan arus ujian itu. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi yang pertama, bab tauhid. Ketika kita bicara zakat, bab pertama sekali tentang tauhid. Pemahaman makna zakat, tentang kewajiban zakat, yang pertama sekali tauhid. Terkait siapa yang mensyariatkannya, siapa yang mewajibkannya, dan apa status yang mewajibkan. Itu. Kalau pertanyaan itu sudah bisa dijawab, maka sudah tidak ada jadi masalah lagi tentang kewajiban zakat. Ada pihak masjid beri pengumuman, kumpulin zakat. Mungkin orang yang paling pertama pakai ngajak tetangga lagi. Dipanggil zakat. Ayo zakat. Kenapa? Bukan karena orang masjidnya, tapi karena Allahnya. Karena yang mewajibkan zakat itu adalah Allah. Ukurannya cinta sama Allah. Jadi zakat bukti cintaan hamba kepada yang menciptakannya.
kepada Tuhannya. Bukti cinta makhluk kepada Khalik. Wallahu a'lamu bishawab. Semoga nanti kita akan sambung pada bagian yang lain. Apa yang dibahas dan disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ini bisa memberikan masukan yang kuat kepada kita untuk memahami berbagai syariat-syariat yang Allah berikan sebagai wujud cinta kita kepada Allah. Saya akhiri sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان